Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tersembunyi di antara sawah dan kebun bambu, hiduplah seorang anak SMA bernama Wiro. Umurnya baru 17 tahun, badannya kurus, rambutnya selalu acak-acakan, dan mulutnya, jangan ditanya, tidak pernah berhenti bercanda. Wiro terkenal penakut setengah mati, tapi anehnya justru hobi mendatangi tempat angker dan keramat. Katanya sih biar berani bro, walau biasanya lari juga. Suatu sore sepulang sekolah, Wiro nongkrong di gardu ronda sambil main HP. Ia membaca pesan dari grup WA teman-temannya. Berani nggak ke Punden Kali Ireng malam Jumat? Punden Kali Ireng adalah tempat keramat di pinggir desa. Ada pohon beringin tua, mata air hitam pekat, dan konon katanya tempat itu dijaga makhluk tak kasat mata sejak zaman Mataram. Jantung Wilo langsung deg-degan. Ngapain juga aku baca beginian, gumamnya sambil menelan ludah. Tapi jarinya sudah terlanjur mengetik. Kas, takut itu biasa, kabur itu sunnah. Malam Jumat pun tiba. Jam menunjukkan pukul 23.45. Wiro datang sendirian karena teman-temannya PHP semua. Dengan senter kecil dan jaket alma mater, Wiro melangkah menuju Punden. Tenang Wir, paling cuma angin atau tikus atau... Ya Allah, apa itu? Daun bambu bergerak pelan. Wiro langsung jongkok sambil baca doa campur aduk. Bismillah, Al-Fatihah, ayat kursi, pokoknya lengkap. Saat ia berdiri, tiba-tiba udara berubah dingin, angin berhenti, suara jangkrik lenyap. Dari arah beringin terdengar suara berat. Kue ngopo mrikile? Kamu ngapain kesini nak? Senter Wiro mati. Kulo cuma lewat pak. Mbak, makhluk halus? Kakinya gemetar, mulutnya masih sempat bercanda karena panik. Perlahan muncul sosok pria tua berpakaian lurik, berdiri di dekat mata air. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam menembus hati. Aku dudu sing arep medeni kowe, katanya pelan. Aku bukan mau menakutimu. Wiro justru tambah takut. Biasanya yang bilang gitu justru serem. Pria itu tersenyum tipis. Kowe duwe ati sing resik, tapi pikiranmu rame. Tiba-tiba, Wiro merasakan kepalanya ringan. Semua rasa takutnya seolah ditarik keluar. Kamu sering ke tempat angker padahal penakut. Kenapa? Tanya sosok itu. Wiro menggaruk kepala. Entahlah, mungkin pengen ngerti dunia yang gak kelihatan, walau saya penakut dan sering salah kostum. Pria itu tertawa pelan, suara tawanya seperti angin melewati daun. Sebelum Wiro sempat bertanya lagi, angin berhembus kencang. Senter menyala kembali, sosok itu menghilang. Di tanah dekat mata air ada koin kuno dan bekas telapak kaki. Di telinganya terdengar bisikan. Iki dudu sing terakhir, ojo dolanan karo wedi. Wiro berlari pulang sambil terengah-engah. Sesampainya di rumah, ia melihat jam 12 malam tepat. Sejak malam itu, Wiro mulai sering melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, mendengar bisikan di tempat sepi, dan tanpa sadar, makhluk-makhluk halus mulai memperhatikannya. Padahal dia masih penakut, tukang bercanda, dan cuma anak SMA biasa. Tapi takdirnya sudah terlanjur mengetuk. Sejak kejadian di Punden Kali Ireng, hidup Wiro tidak pernah benar-benar normal lagi. Pagi itu di sekolah, kelas 11 IPA 2 terasa seperti biasa. Suara kursi diseret, guru belum datang, dan teman-teman ribut sendiri. Tapi bagi Wiro, dunia terasa berbeda.
Saat duduk di bangku paling belakang, tiba-tiba ia mencium bau tanah basah bercampur kemenyan. "Loh, sekolah kok bau kuburan?" gumamnya pelan. "Wih, kamu ngomel apa?" tanya Benny, teman sebangkunya. "Enggak, aku kira AC rusak." Padahal bukan AC. Di sudut kelas, tepat di dekat lemari alat peraga, ada bayangan berdiri membelakangi papan tulis. Rambutnya panjang menutupi wajah, seragamnya sama seperti seragam sekolah mereka, tapi lusuh dan robek. Wiro langsung menunduk. Tenang, mungkin cuma mata minus." Tapi bayangan itu berjalan, pelan, mendekat ke bangku paling belakang. Saat pelajaran dimulai, Bu Rina menjelaskan dengan suara monoton. Semua murid mencatat. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari bawah meja Wiro. Wiro kaku, keringat dingin mengalir di lehernya. "Wih, kamu ngetok-ngetok meja ya?" bisik Benny. Wiro menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak gerak." Ketukan itu berubah jadi gesekan, seperti kuku diseret di lantai. Lalu terdengar bisikan lirih tepat di telinga Wiro. "Bangku nedinggo aku. Bangkunya dipakai aku." Wiro hampir menjerit, tapi refleks ia menutup mulutnya sendiri. Dengan sangat pelan, ia mengintip ke bawah meja. Di sana ada tangan pucat, jari-jarinya panjang, kuku hitam mencengkeram kaki meja. Bel istirahat berbunyi. Semua murid keluar kelas. Wiro masih duduk, gemetar. Saat ia berdiri, bangkunya berak, seolah ada yang duduk. "Permisi, permisi," katanya refleks sambil mundur. Bayangan itu kini duduk di bangkunya. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi bibirnya tersenyum terlalu lebar. "Kowe ison delo aku yo. Kamu bisa melihat aku ya." Wiro menelan ludah. Itu bukan kemampuan, itu kutukan." Bayangan itu tertawa pelan. "Komaren kowe mlebu punden, penjogo wis menehi tondo." Tiba-tiba, pintu kelas terbanting sendiri. Wiro berlari keluar kelas sambil teriak, "Pak, Bu, ada yang duduk di bangku saya." Semua orang menoleh, tapi kelas itu kosong dan normal. Di ruang BK, Bu Sri, guru BK yang terkenal pendiam, menatap Wiro lama sekali. "Kamu ke punden kali ireng ya?" tanyanya pelan. Wiro terkejut. "Ibu, kok tahu?" Bu Sri membuka laci mejanya. Di dalamnya ada tasbih kayu tua dan daun lontar bertuliskan aksara Jawa. "Tidak semua orang bisa melihat setelah ke sana," katanya serius. "Tapi yang bisa biasanya dipilih, bukan kebetulan." Wiro memegang kepalanya. "Bu, saya ini penakut, tukang bercanda, gampang nangis." Bu Sri senyum tipis. "Itu justru yang bikin kamu masih selamat." Malamnya, Wiro tidak bisa tidur. Jam menunjukkan 2.12. Dari luar jendela terdengar suara langkah kaki. Berhenti tepat di depan kamarnya. Lalu suara itu berkata, "Wiro, buka lawange. Kamu buka pintunya." Wiro menutup selimut sampai kepala. Suaranya bergetar. "Kalau kamu baik, sebutkan nama ibu saya." Hening. Lalu suara lain, lebih dalam, terdengar dari sudut kamar. "Ojo dibuka, dheweke dudu wong. Jangan dibuka, dia bukan manusia." Wiro menjerit kecil. Di sudut kamar, berdiri sosok pria lurik dari punden. Kini terlihat lebih jelas, tapi wajahnya tetap samar. "Petualanganmu baru dimulai, Le. Konco lan mungsuhmu ora mung saka donya iki." Malam itu, setelah sosok pria lurik menghilang, Wiro tidak tidur sama sekali. Ia duduk bersandar di dinding, memeluk lutut, menatap pintu kamar yang masih tertutup rapat. Jam dinding berdetak keras. Tik, tok, tik, tok.
Tenang Wi, cuma halu, cuma capek. Mulutnya berusaha bercanda, tapi suaranya gemetar. Tanpa angin, cermin lemari di kamar Wiro berembun, padahal jendela tertutup. Perlahan muncul bekas telapak tangan kecil di permukaan cermin, seperti milik anak-anak. Wiro menutup mata. Kalau ini mimpi, tolong bangunin Pak Subuh aja. Saat ia membuka mata kembali, pantulannya tidak bergerak. Wiro mengangkat tangan. Pantulannya tersenyum lebih dulu. Pantulan itu berbicara tanpa membuka mulut. Aku mung numpang Wiro. Aku cuma numpang Wiro. Wiro mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Numpang apaan? Ini kamar saya. Bayangan di cermin memiringkan kepala. Numpang awakmu. Numpang tubuhmu. Lampu kamar mati. Dalam gelap, Wiro mendengar nafas di belakang lehernya. Padahal ia sendirian. Tiba-tiba, terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Begitu azan berkumandang, lampu menyala kembali. Cermin kembali normal. Wiro langsung sujud di lantai. Ya Allah, aku janji gak sok berani lagi. Hari itu di sekolah, wajah Wiro pucat. Candanya hilang. Teman-temannya heran. "Wi, kamu sakit?" tanya Sari. "Enggak, cuma kurang tidur, kurang iman juga kayaknya." Jam pelajaran terakhir, suasana kelas mendadak panas dan pengap. Padahal hujan turun di luar. Benny, teman sebangku Wiro, tiba-tiba diam menunduk. "Ben," panggil Wiro pelan. Benny mengangkat kepala. Matanya hitam seluruhnya. Ia tersenyum. Senyum yang sama seperti di cermin. "Kowe wes ora piyambaan Wiro. Kamu sudah tidak sendirian Wiro." Meja bergetar. Kursi bergeser sendiri. Anak-anak berteriak panik. Benny berdiri kaku. Suaranya berubah berat. "Sing buka lawang, kudu tanggung jawab. Yang membuka pintu harus bertanggung jawab." Di tengah kekacauan, Wiro mendengar suara pria lurik lagi. Kali ini di dalam kepalanya. "Yen kowe melayu, kancamu sing dijupuk. Kalau kamu lari, temanmu yang diambil. Yen kowe wani ngadep, aku bakal nuntun. Kalau kamu berani menghadapi, aku akan membimbing." Wiro gemetar hebat. Dia ini penakut. Dia cuma anak SMA. Dia bahkan sering kabur dari cicak. Tapi sekarang, temannya jadi taruhannya. Wiro melangkah maju. Suaranya bergetar tapi tegas. "Kalau mau ambil, ambil saya. Jangan Benny." Benny menjerit keras. Tubuhnya ambruk. Angin dingin menyapu kelas. Bayangan hitam keluar dari tubuh Benny dan menatap Wiro. Untuk sesaat, bayangan itu tersenyum puas. Benny sadar tanpa ingat apa-apa. Guru-guru menganggapnya pingsan biasa. Hanya Wiro yang tahu, sesuatu telah berpindah perhatian. Di tasnya, Wiro menemukan benda yang tidak ia miliki sebelumnya. Koin kuno dari punden, benang hitam melingkar, dan secarik daun lontar bertuliskan aksara Jawa. "Yen wedi urip luwih suwe. Yen wani urip luwih jero. Yang takut hidup lebih lama. Yang berani hidup lebih dalam." Wiro menarik napas panjang. Kayaknya hidup SMA aku nggak bakal normal lagi. Dan jauh di balik dunia yang kasat mata, sesuatu mulai mengikuti langkahnya. Sore itu, Wiro dibonceng Sari menuju rumah seorang dukun tua bernama Mbah Kerto yang terkenal bisa nutup penglihatan. Rumahnya berada di ujung desa, dekat kuburan tua yang sudah tidak dipakai. Pagar bambunya reot, dan di halaman tumbuh pohon pace yang daunnya lebar-lebar. Begitu Wiro turun dari motor, dadanya langsung sesak. "Mbah Kerto nggak sembarang nerima orang," bisik Sari. "Kalau beliau nolak, ya sudah." Wiro menelan ludah. Biasanya yang nolak justru hidupnya lebih panjang kan?
Saat mereka masuk, Mbah Kerto sudah duduk sila, seolah menunggu. Matanya menatap Wiro lama sekali. "Kue sing melebu punden kali ireng. Kamu yang masuk punden kali ireng?" Wiro mengangguk pelan. Mbah Kerto menghela nafas berat. "Ilmu sing nempel nang awakmu, dudu kanggo ditutup." Wiro langsung panik. "Loh mbah, saya nggak mau lihat begituan, saya penakut." Mbah Kerto tersenyum pahit. "Justru mergo kue penakut, awakmu ora pecah." Mbah Kerto mengambil segelas air dan meneteskan sesuatu ke dalamnya. Air itu berubah keruh kehitaman. "Wiro," katanya pelan tapi tegas, "penjogo punden wis nandani kue. Dudu kanggo gawe ciloko, tapi kanggo imbangan." Imbangan apa mbah?" "Donyo iki ora mung isi wong urip. Ono sing kesasar, ono sing dendam, ono sing mung kepengen dideleng." Mbah Kerto menatap lurus ke mata Wiro. "Kue jadi lawang sing melaku." Wiro hampir menangis. "Terus saya harus gimana?" Mbah Kerto berdiri perlahan. "Aku ora bisa nutup, sing iso mung ngajari kue ora kebuka sembarangan." Malam itu juga, ritual dilakukan. Wiro duduk di tengah lingkaran garam dan bunga setaman. Di depannya ada cermin kecil yang ditutup kain hitam. "Eling," kata Mbah Kerto, "yen ono sing muncul, ojo diacak omong." Mantra dibaca pelan. Udara berubah berat. Tiba-tiba, kain penutup cermin bergerak sendiri. Wiro memejamkan mata rapat-rapat. Dari dalam kepalanya terdengar suara familiar. Suara dari cermin dulu. "Kok ditutup? Aku kangen." Wiro refleks membuka mata. Kesalahan. Cermin itu kini menampilkan wajah Wiro, tapi matanya hitam legam, dan di belakangnya berdiri banyak bayangan. Garam di lantai retak. Mbah Kerto menghentak tongkatnya. "Wiro, tutup matamu." Terlambat. Salah satu bayangan keluar dari cermin dan menyentuh bahu Wiro. Dingin, sangat dingin. Semua mendadak sunyi. Ritual gagal, tapi tidak sepenuhnya. Mbah Kerto terhuyung. "Wis, ora iso ditarik maneh." Wiro menatap tangannya sendiri. Di pergelangan tangannya kini ada tanda hitam tipis, seperti gelang. "Apa itu mbah?" Suaranya gemetar. "Prasasti," jawab Mbah Kerto lirih. "Tondo yen ono sing wis janji karo awakmu." "Janji apa? Saya nggak janji apa-apa." Mbah Kerto menatapnya dengan mata penuh iba. "Janji ora kabeh nganggo tembung." Malam itu, Wiro tidur dengan tubuh lelah. Dalam mimpinya, ia berdiri di punden Kali Ireng. Pria lurik muncul, lebih jelas dari sebelumnya. "Kue saiki ngerti. Tudu kabeh sing teko kui olo." "Aku nggak pingin ini," jawab Wiro. Pria itu mengangguk. "Nanging iki wis milih kue." Ia menunjuk ke arah kegelapan di balik pohon. "Ono sing luwih tuwa, luwih peteng, lan ora seneng yen imbangan diganggu." Wiro terbangun dengan napas tersengal-sengal. Di jendela kamarnya ada bekas telapak tangan dari luar. Dan untuk pertama kalinya, Wiro tidak menjerit. Ia hanya berbisik, "Datang saja, tapi jangan sakiti orang lain." Di luar, bayangan itu berhenti bergerak. Keesokan paginya, desa gempar. Seorang warga tua, Pak Wiryo, ditemukan meninggal di sumur tua belakang sawah. Tidak ada luka, tidak tenggelam. Wajahnya justru tersenyum. Katanya beliau dengar suara anak kecil minta tolong semalaman, bisik-bisik warga. Begitu mendengar itu, tangan Wiro dingin. Suara anak kecil, sumur tua, dan senyum yang tidak wajar. Saat jenazah dibawa lewat depan rumahnya, Wiro melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Di belakang keranda, ada bayangan kecil, basah, rambutnya menempel di wajah,
menatap Wiro sambil tertawa pelan. Pak Deku wis lungo, giliran liyane. Pamanku sudah pergi, giliran yang lain. Malam itu, pria lurik kembali muncul di kamar Wiro. Kowe kerungu kabar sumur? Tanyanya. Wiro mengangguk, rahangnya mengeras. Itu bukan yang kesasar kan? Tutu, jawabnya serius. Iku sing lawas banget, ditinggal, dilalekake, lan saiki njaluk balen. Balen apa? Pria lurik menatap ke arah desa. Eling. Pemujaan. Getih. Wiro menahan nafas. Kalau dibiarkan, bakal ono sing mati maneh. Mbah Kerto datang sendiri ke rumah Wiro malam itu, wajahnya pucat. Wiro, katanya lirih, aku orang ngiro dheweke tangi saiki. Siapa mbah? Mbah Kerto menelan ludah. Penunggu sumur, biyen diarani bocah teluh. Wiro merinding. Bocah, apa? Wujude bocah, jawabnya. Tapi umure luwih tuwa tinimbang desa iki. Konon, makhluk itu dulu diberi sesajen rutin. Tapi sejak desa makin modern, sumur ditutup dan namanya tak pernah disebut lagi. Yang dilupakan, tidak selalu pergi. Terus aku harus ngapain, Mbah? Suara Wiro pecah. Mbah Kerto menatap gelang hitam di tangan Wiro. Dheweke bakal nyoba ngawe kowe dadi juru omonge. Aku nggak mau. Yen kowe nolak, dheweke bakal njupuk wong sing cedhak karo awakmu. Nama Ibu Wiro terlintas di kepalanya. Sari, Beni. Tangannya mengekal. Kalau saya hadapi? Mbah Kerto mengangguk pelan. Kowe kudu bali menyang sumur tuwa, malam Selasa Kliwon. Wiro tertawa getir. Serius? Itu tempat paling seram di desa. Makane kowe sing dipilih. Langit gelap tanpa bintang. Wiro berdiri di depan sumur tua. Bibir sumur itu retak, lumut hitam menempel seperti luka lama. Angin berputar aneh. Dari dalam sumur terdengar suara anak kecil. Mas Wiro, dolanan yo. Kaki Wiro gemetar, tapi ia melangkah maju. Aku datang bukan buat dolanan, katanya tegas. Aku datang buat nutup urusanmu. Tawa itu berubah melengking. Air sumur beriak dan sesuatu naik perlahan. Kepala bocah dengan mata kosong. Lehernya terlalu panjang. Tubuhnya masih tersembunyi dalam gelap. Kowe dudu sing kapisan, tapi kowe sing bakal tetep. Gelang hitam di tangan Wiro panas membakar. Di belakangnya, pria lurik berdiri. Saikile, kowe kudu milih, ngusir utawa dadi imbangan selawase. Wiro menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bercanda. Wiro berdiri di bibir sumur tua. Bau amis dan tanah busuk naik dari dalamnya. Tawa bocah teluh menggema, berlapis-lapis, seolah bukan satu suara. Yen wani, mudun. Kalau berani, turun. Pria lurik menatap Wiro lama. Sing melebu ora mesti bali, katanya pelan. Sing bali ora mesti podo. Wiro menelan ludah, lalu tersenyum kejut. Tenang pak, saya dari awal juga gak pernah normal. Ia mengikatkan tali ke batang pohon dan mulai turun ke dalam sumur.
Semakin ke bawah, dinding sumur berubah. Batu tua berganti tanah merah, lalu akar-akar hitam seperti urat nadi. Suhu turun drastis. Saat kakinya menyentuh dasar, Wiro sadar sumur ini jauh lebih dalam dari seharusnya. Dasar sumur bukan tanah, melainkan lapangan kecil, dikelilingi kabut. Dengan sisa mainan kayu tua, kendi pecah, dan tulang belulang kecil. Bocah teluh berdiri di tengahnya. Wujudnya jelas kini. Anak kecil, berumur sekitar 7 tahun, tapi bayangannya memanjang seperti sosok dewasa yang bengkok. Matanya kosong, tapi penuh lapar. Desaku hilang, desaku hilang. Jenengku hilang, namaku hilang. Wiro merasakan dadanya sesak. Kamu bukan dibuang, kamu dilupakan. Kalimat itu membuat bocah teluh menjerit. Kabut berputar, suara tangis anak bercampur teriakan orang dewasa. Manusia janji, katanya dengan suara bertumpuk. Manusia lupa, saiki dantian. Apa yang kamu mau? Tanya Wiro. Suaranya bergetar tapi mantap. Bocah teluh mendekat. Aku orang jaluk getih maneh. Aku tidak minta darah lagi. Aku njaluk eling. Aku minta diingat. Wiro terdiam. Ingin disebut? Tanyanya pelan. Makhluk itu mengangguk. Jenengku kudu urip. Ana sing nyebut, ana sing dedonga. Ora dari panganan sepi maneh. Di atas sumur, Wiro mendengar suara pria lurik. Yen koe setuju, koe sing bakal dari jembatane. Wiro mengerti sekarang. Bukan pengusiran, bukan pemusnahan. Perjanjian. Apa bayarannya? Tanya Wiro. Bocah teluh menatap gelang hitam di tangan Wiro. Matamu ora bakal nutup maneh sakabehi. Artinya jelas, Wiro akan selalu melihat. Tidak sepanjang waktu, tapi tidak pernah benar-benar bebas. Wiro tertawa kecil. Sejak awal juga udah kebuka kan? Ia mengangguk pelan. Aku setuju, tapi satu syarat. Bocah teluh mencondongkan kepala. Jangan ganggu orang desa lagi. Kalau lapar, datang ke aku. Hening panjang. Lalu, bocah teluh tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyumnya tidak menakutkan. Bocah teluh berbisik di telinga Wiro sebuah nama tua. Nama yang dulu dipakai sebelum ia menjadi legenda gelap. Saat nama itu diucapkan, sumur bergetar. Akar-akar hitam mengering. Tulang-tulang berubah jadi tanah. Di atas, pria lurik tersenyum tipis. Imbangan wis bali. Cahaya subuh menembus dari atas sumur. Sumur tua ditutup rapi, bukan dengan semen, tapi dengan tanda sederhana dan doa. Sesajen kecil mulai diletakkan, bukan untuk menyembah, tapi untuk mengingat. Wiro kembali ke sekolah. Masih penakut, masih suka bercanda, masih anak SMA. Tapi kini, kalau ada bangku kosong yang terasa berat, atau bayangan berdiri terlalu lama, Wiro hanya menghela napas dan berbisik. Tenang, aku dengar. Di cermin kamarnya, pantulannya kini selalu mengikuti geraknya. Namun kadang, di sudut kaca, terlihat bayangan anak kecil duduk diam, menunggu, bukan untuk meneror, melainkan diingat.